insyaallah. Boleh insyaallah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia pula. Mohon maaf atas keterlambatan karena mampir dulu tadi. Jadi tempat aman untuk keperluan. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ada di bulan Maulid, ya, di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi yang mulia, Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada perbedaan sebenarnya di kalangan para ulama, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal? Dan perbedaan penanggalan ini sebenarnya hal yang lumrah terjadi. Karena tidak hanya soal Maulid, ya, soal kapankah Al-Quran pertama diturunkan, apakah tanggal 17 atau tanggal 27 Ramadan, apakah di bulan Ramadan atau di bulan Rajab, karena juga ada kaul, ada kalam-kalamnya para ulama yang menyebutkan dia terjadi pada bulan Rajab, bahkan ada yang mengatakan pada bulan Muharram, ya. Jadi perbedaan penanggalan itu lumrah, apalagi memang waktu itu tradisi menulis dan mendokumentasikan peristiwa belum serapi pada periode pasca kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama umumnya itu tidak memperdebatkan dan tidak mempersoalkan kapan sebenarnya terjadi peristiwa-peristiwa itu. Karena yang lebih penting itu adalah bukan tanggalnya, bukan kapannya, tapi apa yang dapat kita ambil, pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa-peristiwa itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau tentang Sirah Nabawiyah itu tidak ada kitab yang lebih baik kata para ulama, ya, di antara yang ditulis, ya, atau yang berbeda ditulis dengan sirah-sirah pada umumnya. Bapak Ibu, kalau kita baca sirah, misalnya Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, ada Fiqhus Surah, ya, ini karangan Syekh Ramadan Al-Buti, ya. Memang kebanyakan menceritakan peristiwa demi peristiwa. Tapi ada satu kitab, walaupun tidak tebal sebenarnya, itu karangan Syekh Dr. Mustafa Sibai, judulnya Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar. Sirah Nabi, pelajaran dan ibrah. Ini bagi saya Bapak Ibu bukunya luar biasa, karena berbicara sisi yang jarang dibicarakan oleh para penulis sirah. Jadi kalau beliau itu banyak berbicara tentang apa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa kelahiran Nabi. Misalnya, mengapa Nabi itu dilahirkan yatim piatu, ya? Ayahnya sudah wafat tatkala Nabi dalam kandungan, ibunya menyusul wafat ketika Nabi balita, gitu, bawah 5 tahun, gitu. Kemudian nanti dibesarkan oleh paman-paman beliau. Dan mengapa Nabi mengembala kambing, ya? Lantas nanti mengapa Nabi perlu melakukan safar traveling bersama dengan pamannya ke Syam, ke Yaman, ya, sampai nanti mengapa Rasulullah itu menjadi resellernya, nah, gitu ya, resellernya Khadijah radhiyallahu anha, sampai nanti menjadi mitra dagang, sampai menjadi pengusaha. Itu diulas sedemikian rupa. Makanya seorang ilmuwan barat mengatakan hanya Rasulullah lah saja manusia satu-satunya di bumi ini
yang lahir di bawah sinar matahari. Karena terang benderang Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau cerita tentang Nabi Musa, walaupun banyak dalam Al-Quran, tapi kalau kita perhatikan itu banyak episode potongan-potongan kehidupan cerita Nabi Musa yang tidak lengkap. Gitu. Tapi Rasulullah, walaupun tidak banyak cerita dalam Al-Quran, tapi lengkap sekali ceritanya. Ya. Sampai-sampai dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, itu karangan Imam At-Tirmidzi, ini ulama hadis, beliau bahkan menuliskan beberapa asar dari para sahabat yang menghitung berapa jumlah uban di janggut Nabi. Pens berat mana di dunia ini yang bisa sedetail itu? Ya, coba siapa yang hari ini yang jadi public figure gitu ya, yang orang hitung uban janggutnya? Nggak ada itu. Subhanallah. Begitulah Rasulullah SAW dicintai oleh para sahabat dan dicintai oleh umat manusia. Maka Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita coba mengangkat beberapa nilai penting dari kehidupan Nabi, ya. Tidak semata-mata peringatan Maulid, ya, peringatan kelahiran Rasulullah SAW, dan kita juga disarankan untuk tidak lagi memperdebatkan gitu ya soal mengapa perlu Maulid gitu ya, karena masing-masing kelompok sudah punya sikap masing-masing ya. Karena ini masalah khilafiyah Bapak Ibu sekalian ya, maka tidak perlu kita peruncing persoalannya. Kita pandang Maulid Nabi itu sama seperti bolehnya kita memperingati proklamasi Hari Kartini gitu ya, kemudian Hari Pahlawan gitu ya. Jika momen-momen itu tidak kita persoalkan, padahal boleh jadi tidak ada kaitan dengan kehidupan akhirat kita, apatah lagi ini kelahiran seorang Nabi yang mulia, yang kalau tidak karena wasilah beliau dengan izin Allah, niscaya kita tidak akan sholat, tidak akan puasa, tidak akan berzakat, tidak akan tutup aurat, ya, tidak akan meninggalkan zina, tidak akan meninggalkan khamr dan lain-lain gitu. Maka jika kita tidak mempersoalkan peringatan-peringatan momen nasional ataupun internasional, mengapa kita perlu persoalkan peringatan umat terhadap Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang merayakan alhamdulillah, ya. Yang tidak merayakan juga tidak apa-apa, saling menghormati dan tidak saling mencela. Bapak Ibu sekalian, Quran surah At-Taubah ayat 128. Allah berfirman tentang sosok seorang nabi, ya. Dalam ayat ini itu sudah menggambarkan, ya. Jadi kata para ulama, surah At-Taubah 128 ini adalah ayat pamungkas yang singkat menjelaskan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dapat kita ambil pelajaran. Ya, kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi kata Allah, Nabi itu adalah seorang utusan, seorang rasul. Ya, rasul itu Bapak Ibu sekalian dari kata rosala, tambahan katanya arsala, artinya diutus. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, rasul itu pembawa surat, pembawa pesan, makanya ada risalah. Nabi itu postman Bapak Ibu, pembawa surat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingin mengatakan pada ayat ini, Nabi bukanlah malaikat, Nabi bukan dari kalangan jin, Nabi bukan dari kalangan makhluk-makhluk lain, tapi Nabi itu adalah seorang utusan yang datang dari jenis kalian, min anfusikum gitu. Maka sikap berlebih-lebihan oleh sebagian penganut agama yang menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan, ya, sebagai sesembahan, maka itu tentu berlebihan, menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini Bapak Ibu sekalian itu menegaskan bahwa Nabi itu adalah utusan, ya, utusan yang hanya menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kata para ulama, satu, penegasan bahwa Nabi itu adalah seorang Rasul.
Yang kedua, menegaskan bahwa syariat itu hak tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakun litasyri' itu hanya Allah. Makanya orang yang membuat syariat, ya, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, dia telah kafir dan musyrik. Subhanallah. Kalau membuat syariat Bapak Ibu, ya. Mengapa? Karena itu domainnya Allah. Kita tidak boleh mengambil domainnya Allah. Kalau kita mengambil dengan sengaja, dengan ilmu, maka kita telah meninggalkan agama ini gitu, meninggalkan iman ini gitu. Ya. Makanya para ulama itu hati-hati sekali Bapak Ibu sekalian dalam bab menghalalkan dan mengharamkan. Karena kalau salah mengharamkan, maka mereka mengambil domainnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ketika Nabi ditanya Bapak Ibu, ditanya oleh para sahabat ya tentang mentega. Jadi mentega itu dulu tidak ada di Madinah. Mentega itu diimpor dari luar, dari Yaman, dari Syam. Orang Madinah itu nggak ngerti bikin mentega. Mereka nanya, ya Rasulullah, ini apa hukum makan mentega? Subhanallah, itu para sahabat. Mereka hati-hati dalam bab makanan, nanya. Kalau kita hari ini nggak nanya ya, pokoknya selagi nikmat makan aja. Para sahabat subhanallah, ada yang aneh, ada yang asing, nanya, apa hukum makan mentega? Karena udah banyak orang bawa mentega dari Yaman, dari Syam. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi tidak menjawab pertanyaan mentega. Tapi Nabi berikan formula yang menjadi pedoman bagi sahabat dan seluruh orang-orang beriman. Kata Nabi, al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Yang halal telah Allah halalkan dalam Al-Quran. Wal haramu ma harramallahu fi kitabihi. Yang haram juga telah ada dalam list makanan yang haram dalam Al-Quran. Jadi udah ada lengkap. Yang halal ada, yang haram ada. Kemudian kata Nabi, wama sakata anhu fahuwa afun. Yang tidak dibicarakan, yang tidak ditulis, dia dimaafkan, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Nabi ingin mengatakan ya mentega karena tidak ada dalam list yang halal dan tak ada pula pada list yang haram, masuk kategori mana? Kategori boleh. Subhanallah, gitu ya. Jadi Nabi sendiri Bapak Ibu sekalian hanya menjalankan perintah Allah. Ya. Karena Allah tidak mungkin melupakan menjelaskan satu perkara pun melainkan sudah termaktub dalam Al-Qur'an. Makanya dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ma farratna, ya, tak ada satupun yang kami lengahkan, yang kami lupakan, yang kami abaikan, melainkan telah kami jelaskan semuanya dalam Al-Quran. Nah, tinggal kita yang menggali aja, ya. Itulah tugasnya para ulama untuk menjelaskan kepada umat, gitu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kata Allah, Rasul itu azizun alaihi ma'anittum. Ya. Nabi itu amat berat olehnya penderitaan umat. Amat berat terasa oleh beliau penderitaan umat. Jadi Nabi itu kata para ulama sosok yang sangat peduli, yang sangat prihatin dan sangat peka terhadap kondisi umat. Ya. Terlebih-lebih lagi Bapak Ibu sekalian terhadap keluarga. Gitu. Terhadap keluarga. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian bukan ditentukan karena ibadahnya, karena ritualnya, karena sedekahnya, tidak. Tapi ditentukan seberapa besar energi cinta kasihnya pada keluarga. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara peka, peduli, ya, itu tidak semata-mata bicara masyarakat, bicara umat, tapi bicara orang-orang di sekitar kita. Ya. Maka seorang suami harus peduli terhadap istri,
terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Ya, begitu pula istri harus peka terhadap suami, terhadap anak-anak. Jadi jangan sampai orang lain yang banyak merasakan energi kebaikan kita, keluarga sendiri diabaikan. Ya, makanya kepada para suami Nabi mengatakan cukuplah laki-laki itu dianggap berdosa besar mengabaikan nafkah keluarganya. Subhanallah. Karena itu perkara penting gitu ya. Bab nafkah ini ditanya apa aja nafkah suami yang wajib diberikan kepada istri, ada 3 kata ulama. Yang pertama mat'am, makan dan minum seperti mana suami makan minum. Yang kedua malbas, berpakaian seperti mana suami berpakaian. Yang ketiga maskan, tempat tinggal. Ini nafkah yang wajib Bapak Ibu sekalian. Selebihnya maka dia bergantung kepada kemampuan dan kelebihan suami. Ya, semakin lapang kondisi finansial suami maka dianjurkan untuk semakin mempermudah ya dan melonggarkan kebutuhan keluarganya gitu. Ya. Nabi juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa zawju ra'in fi baitihi. Ya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suami itu punya tanggung jawab memimpin keluarga. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan dalam keluarga menjadi hal penting. Ya. Nah, jangan sampai kita kurang ya menjalankan amanah kepemimpinan dalam keluarga. Begitu pula sebaliknya, kata Nabi, perempuan juga punya tanggung jawab dan akan ditanya atas amanah yang telah diberikan kepada para wanita, dan wanita itu bertanggung jawab di rumah suaminya. Gitu. Maka sudah ada pos masing-masing. Ya, dan pos ini tak boleh ditinggalkan Bapak Ibu. Suami punya posnya, istri punya posnya. Ya, mereka boleh punya karir, mereka boleh punya pekerjaan, mereka boleh punya tugas-tugas di luar rumah, tapi ini yang fardu ain Bapak Ibu. Ini yang fardu ain. Kewajiban individu. Suami punya kewajiban, istri punya kewajiban. Ya. Maka hadis peringatan kepada para suami itu sudah cukup tegas gitu, ya. Makanya di dalam buku nikah itu ijtihad para ulama ya, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut, istri tidak ridha, melaporkan ke pengadilan, maka jatuh talak 1. Subhanallah. Jadi tidak main-main Bapak Ibu sekalian bab nafkah ini. Ini tidak boleh kita abaikan, gitu. Ya. Kemudian begitu pula para istri. Mereka boleh punya karir, mereka boleh bekerja, tapi ada adab-adabnya. Pertama, harus wajib izin suami. Ya. Jadi keluar rumah, bekerja, beraktivitas harus seizin suami. Ya. Boleh izinnya itu tiap kali keluar atau izinnya umum. Nah, udah tahu misalnya setiap hari Senin ke kantor misalnya, setiap hari Selasa nge-gym misalnya gitu ya. Ada kegiatan, silakan, nggak ada masalah. Yang penting izin suami. Yang penting izin suami. Ya, walaupun ibu-ibu punya pangkat yang tinggi di kantor, ibu tetaplah seorang istri. Punten ya, ibu sekalian, saya sering juga mengisi pengajian ibu-ibu gitu ya, dan muslimah. Terakhir kemarin mengisi seminar di depan para pejabat-pejabat perempuan se-Jawa Barat gitu ya, dari mulai ASN biasa, nakes, dokter gitu ya, itu sampai profesor di BRIN gitu ya, itu hadir. Ada sekitar berapa ratus ya atau berapa orang gitu yang hadir, cukup ramai. Dan ketika sesi diskusi ya tergali informasi-informasi itu gitu ya, bahwa memang kadangkala dengan alasan kesibukan banyak pos-pos utama di rumah itu ditinggalkan oleh para istri. Kalau suami juga banyak, berimbang tentu, karena kita ingin memberikan koreksi kepada semuanya gitu ya. Jadi memang alasannya karena tuntutan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam agama kita itu ada skala prioritas, ada kaidah fikih yang mengatur bagaimana kalau bertabrakan 2 kemaslahatan, bagaimana kalau bertabrakan antara maslahat dengan mudarat, itu dipertimbangkan ya.
Makanya jika pekerjaan kita tak dapat ya atau tidak kondusif dengan pekerjaan kita, wajib ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Seberapa besar pun gaji yang kita terima di pekerjaan itu. Karena itu untuk dunia semua. Sementara keluarga itu untuk akhirat. Amanah kita dunia akhirat gitu. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai hebat di luar gitu ya. Tapi kemudian zalim terhadap keluarga sendiri, anak-anak terabaikan gitu ya. Saya katakan kepada para ibu itu, ibu walaupun punya punya jabatan tinggi di kantor, jangan dibawa ke rumah ya, kebiasaan nyuruh-nyuruh orang gitu ya. Nanti ke suami sendiri nyuruh-nyuruh juga nggak boleh, haram ya. Kalau minta tolong boleh, nyuruh nggak boleh gitu ya. Apalagi merintah, jadi ngebosi gitu ya. Jadi di kantor jadi bos gitu kan. Nah, tiba-tiba di rumah, Mas tolong ya. Jadi nunjuk aja gitu. Ya, padahal boleh jadi itu amanah-amanah untuk para istri gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Jadi peka, peduli terhadap keluarga sendiri dan harus totalitas ya, menghadirkan segenap kebaikan untuk keluarga kita. Ya, saya pernah cerita di sini ya, bahkan dalam urusan finansial Bapak Ibu sekalian, ya, memang sejatinya nafkah itu di pundak suami. Dia wajib berikhtiar, bekerja. Ya. Kalau dicukupkan alhamdulillah. Kalau tidak dicukupkan atau diuji dengan kekurangan dan kemiskinan, minta maaf kepada istrinya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberi lebih dari ini. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud Bapak Ibu. Ini ulama di kalangan para sahabat. Kata Nabi, ambil ilmu dari 3 Abdul. Yang pertama Abdullah bin Umar, kedua Abdullah bin Abbas, ketiga Abdullah bin Mas'ud. Ini ulama Bapak Ibu. Ya. Tapi yang satu ini Abdullah bin Mas'ud, Allah beri ilmu, tapi Allah tidak beri kekayaan. Dia miskin Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka tatkala Nabi sedang mengumpulkan wanita muslimah di pengajian, Nabi cerita fadilat berinfak bersedekah. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud ya merasa tersentuh ingin berinfak bersedekah, tapi berat berinfak kepada orang lain karena suami sendiri miskin. Makanya kan beliau minta izin ke suaminya, tolong tanya ke Rasul, boleh nggak istri infak sedekah zakat kepada suami? Gitu. Karena engkau miskin katanya. Subhanallah. Itu kata Zainab. Ya. Abdullah kan beliau sadar, beliau tidak merasa terhina gitu, ya. Tapi dia sadar, kata dia, saya malu untuk bertanya. Maka berangkatlah Zainab yang bertanya. Nyampe di rumah Rasul, diterima oleh Bilal. Jaga pintu, piket waktu itu ya. Kata Zainab, sampaikan ke Nabi, boleh nggak istri berinfak berzakat pada suaminya, tapi tolong jangan ceritakan siapa yang bertanya. Itu amanahnya Zainab karena tidak ingin mengaibkan suami ya. Maka datanglah Bilal menghadap Nabi, cerita ada wanita bertanya, boleh nggak berzakat pada suami sendiri kalau dia miskin. Kata Nabi, siapa yang bertanya? Kata Bilal, wanita Madinah. Kata Nabi, siapa yang bertanya? Jadi Nabi agak keras waktu itu, ya, karena begitu bunyi rawi hadisnya. Kemudian ya Bilal terus terang, yang nanya Zainab. Maka Nabi screening, Zainab mana? Oh, Zainab Abdullah bin Mas'ud. Tahu Nabi. Beliau tahu kondisi Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi, setiap dirham yang diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan oleh istri kepada suami yang miskin, pahala kebaikan untuknya. Makanya ulama menyimpulkan kalau begitu boleh, gitu, ya. Asal memang suami itu ya asnaf yang 8 itu. Kalau nggak fakir gitu ya, suami miskin, ghorimin, udah pokoknya satu di antara 8 asnaf. Kalau masuk kategori boleh, gitu, ya. Bapak Ibu, makanya Nabi mengatakan sebaik-baiknya infak sedekah zakat itu diberikan kepada keluarga sendiri. Gitu. Mengapa? Karena dapat 2 pahala. Yang pertama pahala zakat, infak sedekah. Yang kedua pahala silah. Silah itu hubungan baik. Jadi Bapak Ibu, hadis-hadis tentang silaturahim sebenarnya itu berbicara konteks keluarga. Konteks keluarga.
gitu ya. Kalau dalam bab infak sedekah mungkin bebas, tapi dalam bab zakat satu ya, yang kita berikan keluarga itu bukan orang yang wajib kita nafkahi, karena nggak boleh kita berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi gitu ya. Kata suami, Neng ini zakatku untukmu gitu ke istrinya, nggak boleh, karena istri wajib dinafkahi. Anak-anak juga begitu. Orang tua yang miskin tidak boleh dizakati oleh anak-anak laki-laki. Mengapa? Karena anak laki-laki wajib menafkahi orang tuanya kalau orang tuanya miskin. Kalau orang tuanya kaya, maka punya kewajiban taat tanpa kewajiban nafkah. Anak perempuan tidak punya kewajiban memberi zakat kepada ibunya, maka anak perempuan boleh berzakat kepada orang tuanya kalau mereka miskin. Ya, seperti mana perempuan boleh berzakat pada suaminya. Jadi siapapun yang tidak wajib kita nafkahi boleh kita berikan zakat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita dalam keluarga gitu ya. Hari ini banyak persoalan rumah tangga terjadi, terutama anak-anak ya, dengan pergaulan bebasnya, dengan narkobanya ya, belum lagi dengan LGBT-nya ya. Punten Bapak Ibu sekalian, itu banyak disebabkan karena kita orang tua meninggalkan pos tugas kita, kayak sedang perang. Ini kalau pos komando ditinggalkan bahaya. Maka suami itu punya posnya, laki-laki itu punya, perempuan itu punya posnya, jangan sampai ditinggalkan ya. Jadi saya karena ada di Dewan Syariah ya, sebuah instansi Bapak Ibu sekalian, ormas gitu, itu banyak menghadapi pertanyaan dan persoalan seputar keluarga, termasuk ini fenomena LGBT Bapak Ibu sekalian ya. Kota Bandung itu sudah darurat LGBT gitu ya. Jadi kita bisa dikatakan agak terlambat gitu ya. Ini kasusnya juga banyak yang terbongkar gitu. Ini mohon maaf saya sampaikan sebagai kewaspadaan saja ya. Itu banyak keluarga di Kota Bandung ya, sudah punya pasangan, bahkan sudah belasan tahun, anak-anak mereka sudah usia SMA, usia kuliah, tapi ternyata selain punya istri suami juga punya pasangan sejenis. Subhanallah. Ini real Bapak Ibu. Ini bukan info di pasar-pasar, enggak, ini valid infonya ya, by name by address gitu ya. Nah, jadi subhanallah, jadi agak merisaukan gitu ya. Bahkan saya agak terharu ketika ada keluarga yang anak-anak mereka bikin surat perjanjian dengan ayahnya agar tidak lagi mengulangi perbuatan berhubungan sama jenis. Sudah 20 tahun Bapak Ibu, subhanallah, hubungan mereka disimpan, terbongkar ya karena Allah ingin membongkarnya gitu ya. Akhirnya rekonsiliasi, kumpul keluarga. Terharu saya, anak-anak laki-laki perempuan itu yang harusnya dapat teladan dari ayah mereka tidak dapat itu, justru dapat ya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang kena terpengaruh gitu, tapi mereka mencintai ayahnya gitu, bikin perjanjian ya. Saya terharu baca isi perjanjiannya gitu, diantaranya ayah, karena sudah berulang-ulang selama berbelas-belas tahun ini, maka kami harap ayah berjanji untuk tidak mengulangi ya. Kalau ayah mengulangi 1, 2, yang terakhir itu kami terpaksa untuk tidak lagi tinggal bersama ayah ya, maka silakan ayah punya kehidupan sendiri. Itu bahasa begitu sekalian. Subhanallah ya. Nah, ini boleh jadi fenomena gunung es Bapak Ibu, yang terlihat di permukaan itu lebih sedikit dibanding yang realnya gitu ya. Makanya saya sampaikan itu di hadapan para pejabat perempuan waktu itu ya. Ini penting, darurat, urgen ya. Jadi kita jangan sampai hanya karena popularitas, karir dan lain-lain itu mengabaikan ini. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita gagal memimpin ya, maka kalau kita lebih mengutamakan yang fardu ain tidak berdosa ya, kecuali kalau kita sengaja mengabaikan tugas atau amanah yang diberikan. Tapi kalau bertabrakan antara yang fardu ain dengan fardu kifayah,
sepakat para ulama yang didahulukan itu fardu ain, Bapak Ibu. Fardu ain gitu. Kewajiban individu, terutama dalam keluarga gitu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, Allah menceritakan tentang Rasul ini, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu bersungguh-sungguh berupaya mendidik, membina, mentarbiyah umat. Itu Nabi, Bapak Ibu sekalian. Sungguh-sungguh sekali. Ya. Kalau di usia remaja, beliau jadi pengusaha startup. Ya, di usia menikah, jadi pengusaha sukses, Bapak Ibu. Tapi begitu beliau totalitas dalam dakwah, itu beliau tinggalkan semua pekerjaan itu. Ya, kemarin saya ngisi ceramah maulid itu di daerah apa namanya Gerlong gitu. Ada yang nanya, Ustadz, Nabi itu ketika menjadi Nabi apa pekerjaan beliau? Untuk menafkahi keluarga. Saya katakan Nabi jobless, Bapak Ibu. Begitu diangkat jadi Nabi dan Rasul, diperintahkan oleh Allah untuk fokus ya, untuk all out dalam dakwah, beliau jobless, tinggalkan semua pekerjaannya. Jadi Nabi nggak bekerja ya, dalam arti tidak seperti dulu menjadi pengusaha, berdagang ya. Nabi itu kaya raya, Bapak Ibu ya. Buktinya mahar yang beliau berikan kepada Khadijah, rekan atau mitra bisnisnya, itu 100 ekor unta mahar beliau. Berapa harga unta? Ada yang tahu? 1 ekor 50 juta. Berarti kali 100 berapa itu? 5M, Bapak Ibu, mahar beliau. Ya, dan saya pelajari sudah beberapa referensi penting seputar pernikahan Nabi. Bapak Ibu, istri-istri beliau itu tidak ada yang maharnya di bawah 2 miliar. Itu Nabi. Jadi beliau pernah menikah sampai 13 orang istri, beberapa diceraikan. Itu rata-rata maharnya 2 miliar ke atas. Ya, 2 miliar ke atas. Ada yang berbentuk ternak, ada yang berbentuk aset, ada yang berbentuk dinar atau dirham. Subhan. Nabi kaya. Ketika sebelum all out dalam dakwah. Itu. Tapi kan Allah perintahkan untuk fokus dalam dakwah, itu beliau tinggalkan pekerjaan-pekerjaan itu. Lantas dari mana Nabi menafkahi keluarga-keluarganya? Ya, kan ada 9 istri yang masih bertahan sampai beliau wafat. Ya, itu beliau mendapat jatah dari ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau ada perang, Allah yang ngatur bagian Nabi. Bagian Nabi itu 1/5 dari harta rampasan perang. Subhanallah. Jadi Allah donaturnya gitu. Yang menentukan berapa bagian Rasulullah SAW. Walaupun tidak pernah Nabi menghabiskan 1/5-nya, Bapak Ibu. Itu Rasulullah. Jadi peduli juga dengan sahabatnya. Karena memang dulu yang dapat harta rampasan perang itu hanya yang berangkat perang, Bapak Ibu. Yang berangkat perang yang dapat. Yang tinggal nggak dapat. Yang jaga tenda, yang jaga perbatasan, ya, yang jaga keamanan itu belum dapat waktu itu. Subhanallah. Maka Nabi mengambil dari bagiannya. Ya, 1/5 itu mungkin beliau hanya ambil 1/5 lagi. Itu dibagikan kepada wanita-wanita, ya, janda-janda perang yang suaminya syahid gitu ya. Kemudian yang memang ketika di Madinah ditinggalkan, kan itu harus standby, harus menjaga kota, kalau tidak bisa diserang oleh musuh ketika pasukan tidak sedang di Madinah. Maka Nabi berikan kepada siapapun yang terlibat ronda dan berjaga di Madinah. Subhanallah gitu. Jadi beliau itu punya perhatian yang besar, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kata para ulama, orang-orang beriman itu juga harus punya kepekaan itu. Kita tidak boleh soleh sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kita umat Islam ditakdirkan itu selain soleh untuk diri kita dan keluarga, dituntut untuk soleh juga di sosial kita. Maka jangan biarkan tetangga kita nggak sholat, gitu ya, tidak tutup aurat. Masyarakat kita biarkan dalam keadaan sesat, gitu ya, dalam keadaan meninggalkan syariat, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Apa tugas utamanya kata Allah? 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita Bapak Ibu, apapun profesi pekerjaan kita saat ini, yang DKM, yang marbot, yang imam, yang dokter, pengacara, yang ustadz, guru, dosen, ya, ASN, maka semua punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemudahan yang dapat dia berikan. Kan kata Nabi, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyir biyadih, rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Makanya yang wali kota, yang bupati itu punya amanah, ya, bahwa tanda tangannya digunakan untuk kebaikan, itu kekuasaan. Makanya kata Utsman, kekuasaan menegakkan sesuatu yang tak dapat ditegakkan oleh Al-Quran. Itu kata Utsman Bapak Ibu. Kekuasaan menegakkan aturan Allah yang tak dapat ditegakkan oleh Al-Quran. Makanya pemerintahan berkuasa itu bukan tujuan utama dalam Islam, tapi dia wasilah, sarana. Ya, maka yang sudah duduk di situ, ya, termasuk anggota DPR, DPRD, itu punya kewajiban itu. Ya. Kemudian fa'illam yastati' fabilisanihi. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, ya dengan ucapan. Ya, kalau kayak saya lah mungkin sekarang, gitu ya. Karena tidak punya power gitu, ya hanya bisa berceramah, mengingatkan, ya mungkin Bapak Ibu juga begitu, baik dalam kelas-kelas biasa gitu ya, ataupun dalam ceramah-ceramah, ya, dalam halaqah-halaqah ilmu gitu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalaupun tak mampu dengan lisan, fabiqalbihi, minimal dengan hatinya. Kita membenci kejahatan dan dosa itu. Ya, karena kita tidak mungkin, tidak punya power untuk merubahnya, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, seputar energi cintanya seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berharap semoga bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Saya rasa itu mungkin sebagai ceramah pada pagi ini. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kita bisa jawab beberapa hal. Mangga boleh dari kaum Bapak juga, kaum Ibu silakan. Mangga ada yang ayah, ibu-ibu silakan, kalau bisa ayah. Ada? Subhanallah. Ya, mangga Pak silakan dari sebelah sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Ustadz tentang istilah maulid. Ya, tentang istilah maulid berkaitan dengan hari kelahiran Rasulullah. Nah, sekarang di kita terbiasa dengan istilah milad yang dipergunakan untuk ulang tahun pribadi atau keluarga. Nah, ini Rasulullah saja tidak pernah minta diulang tahun kan gitu. Tapi kita masyarakat sekarang udah terbiasa dengan ulang tahun anak, ulang tahun orang tua dan sebagainya. Nah, saya pernah mendengar bahwa kebiasaan ulang tahun pribadi itu terdapat dalam Injil Perjanjian Baru, Pak Ustadz. Nah, apa hukumnya bagi kita yang mengerjakan ulang tahun pribadi dengan suka dikait-kaitkan dari sisi bahasa dengan maulud atau milad? Itu aja, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Mungkin satu lagi kalau ada. Ada? Oh, ada ya. Mangga Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Mohon jawabannya untuk kalau keluarga terdekat yang tidak wajib dinafkahi tapi boleh dizakati. Itu kalau kita mau
menzakati keluarga, maksudnya ini maksudnya keluarga bukan keluarga inti gitu ya Pak ya, misalkan ke keponakan gitu ya, itu perlu akadkah kalau misalkan itu kita niatnya membayar zakat gitu, zakat. Kemudian sebenarnya yang diprioritaskan itu apakah untuk keluarga dalam lingkup keluarga yang dalam keadaan sangat tidak mampu, atau di sekitar kita yang maksudnya di secara fisik lebih dekat ke kita yang lebih membutuhkan gitu ya. Itu keutamaannya bagaimana Pak? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama seputar kelahiran ya. Jadi istilah maulid, maulud, milad ini asal katanya sama dari walada. Walada atau wulida yalidu. Ya, dari akar kata yang sama, artinya lahir atau dilahirkan. Ya. Kalau walada lahir, kalau aulada melahirkan. Ya. Kemudian bentuk maf'ulnya maulud, itu seseorang yang dilahirkan. Jadi objeknya yang dilahirkan. Gitu. Maulud. Misalnya ada bayi yang dilahirkan, maka dia maulud. Dia maulud. Gitu, ya. Kemudian kalau maulid itu bisa bermakna tempat lahir. Tempat di mana dia lahir atau kelahirannya. Jadi kalau kita berkenalan dengan orang Arab, ya misalnya Ismi Ardiansyah, Maulid Indonesia, nah, begitu. Tempat lahir adalah Indonesia, gitu. Ya. Sementara milad peristiwa lahirnya, ya karena kan memang dalam bahasa Arab dalam gramatikal itu ada tasrif namanya. Ya setiap tasrifan pecahan-pecahan kata itu punya fungsi. Itu rahasia mengapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena dia kaya sekali. Berbeda huruf, berbeda arti. Ya kan maulud, maulid, milad. Beda susunan kata aja berbeda arti. Contohnya pada kata-kata soleh dan toleh. Itu dekat, hanya beda huruf saja. Kalau soleh dengan huruf sad, kalau toleh dengan huruf to. Bunyinya hampir sama, mananya berbeda. Kalau soleh, orang yang soleh, orang yang baik. Kalau toleh, kebalikannya. Maka hati-hati, jangan ngasih anak namanya toleh gitu ya. Makanya perlu belajar bahasa Arab. Jangan salah nanti ya, mau ngasih nama Arab, jadi justru salah maknanya. Jadi ada soleh, ada toleh. Itu beda-beda artinya, gitu ya. Nah, itu dari segi bahasa, gitu ya. Nah, milad misalnya, ya. Milad ini katanya berasal dari tradisi agama lain, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kita perlu membedakan mana yang namanya usul. Artinya hal-hal prinsip dalam agama, mana yang namanya furu, perkara-perkara cabang, gitu ya. Mana yang masuk kategori as-sawabit, hal-hal yang sudah final, tidak boleh diganggu gugat lagi, tidak boleh ada khilaf, ada perbedaan. Ada yang mutaghayyirat, fatwa-fatwanya sangat dinamis, gitu ya. Nah, ringkasnya berkaitan dengan perayaan milad atau ulang tahun, maka kebanyakan para ulama dia masuk kategori yang al-furu, bukan usul, gitu ya. Dia perkara-perkara cabang, ya. Selama kita tidak meyakini itu ritual, pokoknya harus ultah, harus milad, diyakini pokoknya tanggalnya, waktunya, tempatnya, dan wajib dilaksanakan, itu nggak boleh. Tapi lebih kepada misalnya semata-mata ingin menggembirakan, membahagiakan, maka dia masuk kategori min babil muamalah, ya, asluha al-ibahah. Perkara-perkara urusan kehidupan kita di luar ritual ibadah, hukum asalnya mubah. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, kita selalu aja ada persinggungan antara agama dan peradaban lain, sudah berasimilasi,
Pakaian saja coba. Siapa yang berani mengklaim baju yang kita pakai ini produk Islam? Misalnya gitu ya. Siapa yang berani mengklaim bahwa sepatu yang kita pakai itu produk orang Islam misalnya? Gitu ya. Siapa yang meyakini bahwa peringatan hari kemerdekaan misalnya, ya, mengapa dirayakan gitu? Itu jangan-jangan dari agama lain itu. Kenapa kita tidak melupakan saja? Misalnya begitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu membedakan mana yang namanya ibadah ritual, mana yang dia muamalah gitu. Kalau dia muamalah, maka ya kalau bahasanya apa ya? Kalau bahasa kita itu ya buat happy-happy aja gitu. Ya, artinya buat gembira-gembira aja gitu, ya. Jadi tidak dianggap sebagai ritual. Nah, bersalah memang kalau dia dianggap ritual. Gitu, ya. Misalnya nih harus kumpul keluarga. Soalnya besok ini miladnya ayah gitu misalnya, itu nggak boleh, gitu ya. Sampai pada level mewajibkan dan mencela siapa yang tidak hadir atau yang tidak merayakan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena dia min babil muamalah, maka ada khilaf di situ. Ada yang mengharamkan, ya tadi seperti dasar karena itu dianggap boleh jadi amalan agama lain atau umat yang lain, ya. Tapi ada yang membolehkan karena ya tadi dia yang namanya bukan bagian ritual agama, maka tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa gitu. Itu berkaitan dengan maulid gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang merayakan ultah atau milad, pernikahan, anniversary gitu misalnya. Itu ya. Ya kita bersikap agak longgar lah dalam hal itu. Ya, jadi tidak terlalu rigid ya, tidak terlalu ketat mempersoalkan. Yang tidak merayakan ya tidak apa-apa, yang merayakan juga ya mangga silakan. Ya sama juga gitu ya. Ketika ada kelompok yang mengharamkan merayakan maulid, ada Bapak Ibu. Kita udah tahu lah gitu ya. Ada kelompok yang mengharamkan maulid. Tapi hari ini ada perayaan maulid gurunya. Ini contoh ada perayaan maulid kelahiran Syekh Albani di Arab Saudi. Ada peringatan. Jadi maulid Nabi diharamkan, maulid gurunya boleh. Ini apa maksudnya? Jadi apa agama situ yang punya gitu, yang bikin fatwa sendiri gitu, ya? Nabi yang menjadi nabinya umat manusia tidak boleh dirayakan maulidnya, guru ente boleh dirayakan maulidnya gitu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, jadi ini dahsyat sekali. Memang kadangkala ada oknum yang memang punya pikiran seperti itu. Yang kedua, ada yang ngompori juga, ya selalu jadi kompor lah gitu, ya. Jadi selalu memanas-manasi kedua belah pihak. Jadi saya rasa dalam hal ini kita toleransi saja, ya. Jadi tidak usah lagi kemudian menghabiskan energi yang sebaiknya kita gunakan untuk umat gitu, ya. Capek dan lelah juga gitu. Saya juga kalau ditanya itu ada yang nanya, Ustadz, ini karena setiap tahun nanya gitu ya. Aduh yang begini nggak usah lah, ya, ngabisin energi. Silakan yang mau lanjut, yang tidak apa-apa. Udah saling menghormati aja, gitu ya. Yang kedua, zakat kepada keluarga, gitu ya. Jadi siapapun yang tidak wajib kita nafkahi. Jadi contoh suami kalau istri, ya, orang tua, gitu ya. Kemudian paman, ponakan, sepupu, ya. Kemudian siapa lagi? Boleh jadi ipar gitu ya. Kemudian anak angkat, anak asuh, itu kan tidak wajib dinafkahi. Maka kita boleh berzakat kepada mereka. Gitu. Jadi kata kuncinya orang yang tak wajib kita nafkahi. Gitu. Yang kedua, ada akad enggak? Bapak Ibu sekalian, wajib ada akad, tapi akadnya tak wajib dilafalkan. Jadi tidak semua akad dalam Islam itu wajib dilafalkan. Di antara yang ulama sepakat akad yang wajib dilafalkan itu akad nikah. Nggak boleh diam-diam gitu ya. Nggak boleh. Akad nikah wajib dilafalkan biar halal gitu. Makanya orang bisu diwakilkan Bapak Ibu. Diwakilkan akad nikahnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Wajib dilafalkan di akad pernikahan itu, gitu ya. Maka zakat itu ada akadnya, tapi akadnya tidak wajib dilafalkan, gitu.
Apa akadnya? Serah terima, itu akadnya. Jadi kalau kita sudah serah menyerahkan zakat harta kepada mustahik, gitu ya, atau kepada amil, maka itulah namanya ijab kabulnya akadnya. Ya, jadi kalau misalnya bapak ibu mau zakat kepada suami gitu ya, udah kasih aja dalam hati niat, ya Allah ini zakat saya, kasih zakat ke istri. Ini untuk bantu-bantu kamu gitu. Ya, kalau dirasa memang suami perlu tahu ya, sebut aja ini zakat saya. Tapi kalau dirasa kalimat zakat itu menyakiti, jangan ucapkan. Karena ada suami yang terhina kalau dibilang begitu. Mas, ini zakat saya untuk kamu gitu. Kamu kan fakir miskin gitu. Itu kan bisa merubah konstelasi suasana keluarga nanti. Sama juga kita mau ngasih paman gitu. Kita tahu dia miskin, dia butuh uang, tapi kadangkala ada keluarga kita itu yang ifahnya tinggi gitu. Dia nggak mau terima kalau kita sebut zakat. Nah, tapi mang ini punten buat itu buat anak-anak di rumah. Begitu aja. Yang penting kita tatkala memberi sudah niat ini zakat saya. Ya, bahkan kata para ulama seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, diharamkan mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti penerima zakat. Maka ulama menyimpulkan termasuk mengatakan ini zakat kepada mustahik yang kita beri dapat menyakiti perasaan, itu diharamkan diucapkan. Gitu, ya. Nah, kecuali kalau kita datang ke masjid Nurul Masyrik mau zakat gitu ya. Nah, itu perlu kita akadkan karena biar tahu nanti ini mau disimpan di mana, disimpan di dana zakat atau di dana wakaf. Itu lebih nanti biar memudahkan para amil zakat menentukan distribusi kemana. Karena kan beda-beda ininya, penyalurannya gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, jadi tidak wajib kita lafalkan, tapi wajib akad serah terima, itulah akad ijab kabulnya. Ya. Siapa yang lebih berhak? Ya, orang yang tentu kan kalau prinsipnya al-aqrab pal-aqrab. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, kalau memberi zakat kepada keluarga itu yang terdekat. Jadi artinya pilih yang paling dekat. Gitu ya. Contoh, dalam keluarga kita antara suami dengan paman, mana yang lebih dekat? Suami. Maka suami yang kita berikan zakat. Gitu ya. Antara paman dan ponakan, mana yang lebih dekat? Paman yang diberikan zakat. Gitu ya. Antara siapa lagi ya? Antara paman dan sepupu gitu. Mana yang lebih dekat? Paman gitu ya. Jadi kita menentukan itu sesuai dengan kedekatannya. Walaupun kata para ulama itu lebih kepada anjuran saja. Tidak berdosa kalau seandainya kayaknya paman kemarin saya tahu udah dapat zakat dari si fulan. Nah, ini ada keluarga kita yang belum dapat zakat misalnya, kita tahu gitu ya. Itu boleh. Jadi skala aulawiyat atau prioritas itu lebih kepada anjuran saja. Kalau kita bisa disampaikan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Itu Ibu ya, semoga bisa mencerahkan. Ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah jam 6 lebih ya. Semoga bermanfaat dan kita juga berharap semoga materi tentang Maulid itu tidak semata-mata soal cerita, tapi soal ibroh, pelajaran yang dapat kita ambil sehingga kita bisa menjadi orang terbaik di keluarga dan terbaik pula di masyarakat. Amin, Allahumma amin. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.